Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, teman-teman kuliahnya online terlebih dahulu karena saya sedang membuat video profil untuk prodi-prodi lain, sehingga dengan mohon maaf sekali untuk kuliah pada kesempatan hari ini kita laksanakan dengan online. Nah, sebenarnya untuk kuliah pada hari ini itu kita akan membahas tentang UAS karena tugas-tugas teman-teman semuanya itu udah selesai, itu berakhir di tugas yang kemarin itu ke pasti. Nah, itu udah menjadi tugas terakhir untuk tugas-tugas harian, sehingga teman-teman saat ini tinggal fokus ke pengerjaan UTS dan UAS. Tapi sebelum saya sampaikan soal UAS-nya, alangkah baiknya teman-teman kita perlu cermati untuk presentase penilaian yang ada di WA Group, sehingga teman-teman silahkan cek WA grupnya masing-masing untuk rata-rata nilainya, sehingga nanti akan bisa diprediksi, oh, nilai anatomi saya itu nanti hasil akhirnya itu A atau A min atau B plus atau sebagainya, dengan acuan konversi hurufnya seperti ini ya teman-teman ya. Ada nilai akhir skala sampai 100, itu dari 86 sampai 100 itu pasti kalau dikonversi itu hurufnya A. Tapi perlu diingat, teman-teman juga harus mempertimbangkan nanti di bobot presentase penilaian. Nah, ini contohnya untuk kehadiran teman-teman semuanya itu presentase bobot penilaiannya itu adalah 5%. Terus untuk kuis itu presentase penilaiannya itu adalah 5%. Tapi karena kita tidak ada kuis, teman-teman, sehingga untuk kuis ini nanti akan saya ambil untuk nilai terbaik di nilai hariannya. Contoh misalnya, sebentar saya cari contoh. Nah, ini misal contoh dari ini ya, Mas Muhammad Abdullah Ibnu Mustafa. Nah, ini kan nilainya cukup baik ya. Nah, ini kalau misalnya nanti ada nilai 94, nah ini akan saya jadikan untuk nilai kuisnya seperti itu. Sehingga eh, teman-teman tidak perlu menambah tugas lagi untuk kuisnya, akan saya ambil dari nilai yang terbaik. Kemudian untuk tugas harian ini bobotnya paling tinggi, presentasenya adalah 30%, sehingga nanti yang saya masukkan adalah nilai rata-ratanya ini, teman-teman. Nah, ini rata-rata ini adalah hasil dari pembagian atau akumulatif dari tugas harian semua teman-teman. Nanti bisa dicek di Google Spreadsheet rata-ratanya itu berapa. Kalau misalnya ada tugas yang nilainya masih nol, itu silahkan segera disusulkan saja, dikerjakan, disusulkan, itu nanti akan saya batasi sampai di pertemuan 15. Jadi ini teman-teman sudah masuk pertemuan ke-12, sehingga di pertemuan 15 itu harapannya semua tugas-tugas yang masih ada nilai merah atau nilai nol itu bisa diperbaiki atau dikumpulkan. Nah, untuk yang nilainya kurang dari mohon maaf, kurang dari 60 itu bagaimana, Pak? Nah, itu boleh dilakukan perbaikan. Misal di sini ada Mbak Aisyah Dita ini mendapat nilai 50. Apakah boleh diperbaiki? Silahkan diperbaiki, boleh. Nanti dikasih keterangan di gambar perbaikan seperti itu. Nanti akan saya tambah nilainya. Nah, itu tadi terkait rata-rata nilai. Kemudian untuk tugas UTS-nya, ini nanti saya sampaikan tugas UTS-nya. Eh, Teman-teman harus upload tugas-tugas harian semuanya itu nanti di eh, Microstock. Jadi pernah saya sampaikan di awal perkuliahan itu, teman-teman harus membuat akun Shutterstock, sehingga teman-teman silahkan nanti kunjungi link ini. Nanti akan saya share untuk PDF-nya
UAS gambar anatomi ini, teman-teman kunjungi aja dan bikin akun. Terus kemudian untuk upload tutorialnya itu nanti juga saya sudah cantumkan di tutorial uploadnya. Jadi harapannya gambar-gambar atau hasil dari tugas gambar anatomi itu teman-teman scan atau teman-teman foto, kemudian jadikan file vektor, itu bisa menggunakan berbagai macam aplikasi. Teman-teman bebas menggunakan aplikasi apa saja. Nanti terus kemudian diupload di Shutterstock. Nah, di Shutterstock ini itu ada penilaiannya oleh tim atau pihak dari Shutterstock sehingga gambar yang layak itu nanti akan diterima oleh Shutterstock. Kalau gambarnya sudah diterima, gambar tersebut akan dipublish dan ketika sudah publish, orang lain itu bisa mendownload gambar teman-teman semuanya. Tentunya bukan hanya sekedar mendownload saja, tapi teman-teman juga akan mendapat komisi ketika ada orang lain mendownload gambar dari teman-teman semuanya. Nah, ini sebagai contoh, saya tidak main di Shutterstock, tapi ketika saya menjadi tim penilai untuk SMK DKV kemarin, nah itu siswanya itu diwajibkan mengupload tugas-tugasnya itu di Microstock, Shutterstock sehingga itu menambah penilaiannya untuk dijadikan bagian dari nilai kelulusan. Kalau saya itu mainnya itu di mohon maaf di FreePic. Saya cekkan di FreePic ya, sebentar. Nah, ini kebetulan FreePic kan sudah apa namanya? Sudah kolaps sehingga namanya itu berganti menjadi Magnific ya. Jadi Magnific eh, websitenya seperti ini. Kemudian ini adalah akun saya yang saya mainkan dulu. Sekarang juga masih main, cuman nggak seaktif waktu dulu masih freelance gitu ya teman-teman ya. Nah ini Magnific. Ini project-projectnya itu bisa digunakan. Nah, itu masuknya di kontributor ya kalau di Magnific dulunya FreePic ini adalah berbagai gambar-gambar yang sudah saya hasilkan dulu di Magnific. Kalau dulu namanya FreePic, sekarang namanya Magnific. Ini nanti sistemnya ketika ada orang download gambar-gambar kita gitu, nanti akan mendapat komisi karena eh, sistemnya itu per karya itu berapa dolar gitu. Jadi teman-teman nanti bisa membaca panduannya untuk sistem downloadnya. Nah, kalau di kontributor dulu saya juga sempat main, cuman tidak saya tekuni secara mendalam. Tapi ternyata di SMK di Cafe itu memilih untuk menggunakan akun eh, Shutterstock kontributor untuk dijadikan apa namanya ya, bagian dari penilaian eh, hasil akhir hasil akhir sekolahnya seperti itu. Nah, kemudian untuk UAS nanti ini akan saya sampaikan, itu ada presentase bobot penilaiannya adalah 5% seperti itu. Oke, kita sampaikan soal UAS-nya. Jadi, teman-teman, seperti yang saya sampaikan di awal perkuliahan dulu, teman-teman diminta untuk membuat t-shirt atau kaos untuk pribadi teman-teman semuanya dengan ukuran itu menyesuaikan badan atau tubuh dari teman-teman semuanya. Jadi tiap mahasiswa itu mungkin akan berbeda-beda ukurannya. Cuman warnanya diwajibkan menggunakan warna hitam agar anatomi yang digambar itu nanti akan nampak atau terlihat dengan jelas. Jadi
teman-teman diminta untuk membuat kaos bertema anatomi warna hitam gitu ya, yang digabungkan dengan eh, mata kuliah teks tipografi. Tapi ini bukan jadi satu nilai sendiri ya teman-teman. Jadi nanti UAS tipografi juga ada sendiri. UAS gambar anatomi penilaiannya sendiri. Jadi UAS tipografi itu tidak diambil dari tugas ini. Cuman eh, karena teman-teman sudah mendapat ilmu tipografi, sehingga alangkah baiknya juga diterapkan di mata kuliah gambar anatomi ini, sehingga menjadi kolaborasi yang sangat efektif dan menarik perhatian tentunya ketika dibikin menjadi sebuah kaos. Nah, ini berbagai macam contoh desain kaos yang bertema anatomi, tapi ini tanpa tipografi terlebih dahulu. Jadi teman-teman kemarin sudah di perkuliahan sudah menggambar tengkorak, itu bisa diterapkan di kaos. Tidak perlu semuanya. Mana yang ingin teman-teman sampaikan itu boleh. Kemarin sudah belajar menggambar tangan, itu bisa dibikin kaos. Atau kemarin juga sudah berkunjung ke Pasti yang menggambar hewan-hewan, itu bisa dibikin kaos. Atau juga bisa dibuat wajah. Teman-teman kemarin sudah menggambar wajah orang tua masing-masing, wajah dosen. Nah, itu kalau mau dijadikan kaos silahkan. Kemudian teman-teman sudah menggambar kemarin tubuh bagian atas, itu juga bisa dibikin kaos, itu silahkan sesuai dengan tren atau selera dari teman-teman semuanya. Dengan ketentuan kaos berwarna hitam dengan sablon desain putih. Untuk sablon dibebaskan, teman-teman mau menggunakan teknik DTF, DTG atau sablon manual itu disilahkan, jenis catnya apa, plastisol ataupun rubber, monggo. Yang jelas karena ini bersifat kaosnya ini nanti milik pribadi, mending cari yang awet sekalian dan bagus. Tapi silahkan teman-teman untuk vendornya atau tempat produksinya teman-teman mencari sendiri, sehingga saya tidak akan mengarahkan Pak harus ke sini, harus ke mana, itu enggak. Silahkan dicari sendiri yang bagus menurut teman-teman itu yang mana. Kemudian ukuran kaos menyesuaikan dengan ukuran mahasiswa masing-masing. Jadi teman-teman boleh membikin selera, misalnya mau dibikin oversize atau dibikin lengan panjang atau lengan pendek atau dibikin yang model apa namanya itu, yang tanpa lengan gitu, atau dibikin seperti apa, monggo. Yang jelas kaos berwarna hitam dan nanti akan dikenakan saat UAS-nya. Kemudian harus ada logo DKV. Nah, teman-teman, eh, untuk logo DKV ini sudah saya berikan akses link, jadi nanti teman-teman tinggal mendownload saja dengan akun SSO. Ini sudah saya buat. Ini contoh logo DKV-nya, warna putih ya. Ini formatnya vektor, jadi bisa dirubah warnanya, tinggal di-download. Karena formatnya SVG, nanti teman-teman silahkan di-download sendiri sehingga bisa disesuaikan. Kalau nggak warna putih ya warna hitam. Kemudian ini adalah contoh jenis-jenis kaos yang menggunakan prinsip tipografi. Jadi ada unsur teks di sana. Cuman perlu diperhatikan teman-teman, ketika ingin membuat teks, saran saya itu teksnya yang kalau mau pakai teks yang ada di komputer itu mending diedit. Jadi jangan polosan seperti ini ya. Cuman diedit, karena setiap font itu ada lisensinya. Takutnya nanti terkait hak cipta dan lain sebagainya itu akan menjadi masalah ke depannya, sehingga alangkah baiknya, kalau saya lebih seneng teks itu ditulis dengan tangan kalian sendiri, kemudian di-scan jadiin vektor, nah kemudian ditempel menjadi sebuah desain. Itu yang eh, sering saya lakukan, sehingga lisensi atau hak cipta dari teksnya itu tetap melekat di teman-teman semuanya, bukan ke eh, pemilik fontnya. Itu perlu diperhatikan. Teman-teman juga harus mulai belajar dari awal, sehingga tidak akan terjadi sebuah kesalahan problematika ketika oh ini fontnya memiliki hak cipta, teman-teman bisa dituntut seperti itu. Nah, ini soalnya silakan nanti
dicek di WA Group, teman-teman bisa mendownload, mencermati, kemudian mempraktekkan. Dan kali ini akan masuk ke prakteknya terlebih dahulu. Nah, untuk praktek, ini saya ambilkan contoh ya. Ini saya pinjem gambar atau ilustrasi dari mahasiswa yang sudah digambar. Jadi sudah menggambar tengkorak. Ini saya coba ingin membuat desain kaosnya itu seperti apa. Nah, ini sudah saya foto menggunakan HP, smartphone. Kemudian saya pindah ke komputer dan hasilnya seperti ini. Jadi nggak perlu alat yang mahal-mahal untuk menghasilkan sebuah desain yang berkelas menurut saya. Teman-teman sudah bikin tugas-tugas dari awal sampai akhir, silahkan diolah itu menjadi sebuah aset desain yang berkelas. Jadi eh, tanpa menggunakan alat yang mahal, tanpa menggunakan alat aplikasi yang apa namanya mahal itu bisa dijadikan sebuah desain yang berkelas. Nah, untuk aplikasi saya cuma memakai dua aplikasi. Yang pertama eh, itu menggunakan aplikasi Photopea. Saya menggunakan aplikasi Photopea. Ini basisnya itu adalah website. Jadi teman-teman ketika misalnya ingin menggunakan aplikasi Photopea, itu teman-teman komputernya atau laptopnya itu harus terkoneksi internet. Misalnya ya, ini saya langsung cari di browser gitu ya, Photopea. Nah, ini basicnya Photoshop. Teman-teman kalau sudah memiliki Photoshop yang dalam tanda kutip, mohon maaf, bajakan mungkin ya. Nah, itu eh, saran saya hapus saja karena itu sudah bisa tergantikan oleh Photopea. Jadi basicnya Photopea ini kemudian nanti bisa di-download atau digunakan. Jadi sistemnya ini berbasis website, tapi karena ini gratisan, sehingga eh, teman-teman itu akan mendapat bonus iklan gitu ya, iklan yang begitu banyak di samping, tapi itu nanti nggak akan mengganggu project dari karya teman-teman semuanya, asalkan komputer atau laptop teman-teman semuanya itu terinstal eh, atau ada Google Chrome atau browser atau apa yang terkoneksi dengan internet sehingga bisa digunakan. Ini contohnya Photopea. Nah, ini sudah saya download Photopea-nya seperti ini tampilannya kalau di komputer atau di laptop saya. Nah, software kedua yang saya gunakan itu adalah Inkscape. Nah, ini Inkscape ya. Inkscape ini basicnya vektor, teman-teman, dan gratis. Saya bisa download gratis di App Store gitu ya. Di App Store itu sudah ada. Kalau enggak, kalau teman-teman kesusahan di cari langsung di browser itu download Inkscape gratis. Nah, ini mirip seperti Corel karena kalau Corel itu kan berbayar ya. Corel ataupun Adobe Illustrator itu kan berbayar. Tapi kalau Inkscape ini software berbasis vektor yang gratis. Sehingga saya senang yang gratisan karena untuk tahap belajar atau tahap mengenal software, alangkah baiknya kalau teman-teman sudah dibiasakan dengan software-software yang eh, legal gitu, enggak software yang ilegal. Karena bayangkan aja kalau misalnya teman-teman sudah berkarya, karya teman-teman itu dibajak atau diakui orang lain, itu kan sakit hati. Makanya sama seperti pencipta software itu, ketika ada orang lain membajak atau menggunakan softwarenya tanpa lisensi, yaitu pencipta mesti akan sakit hati tentunya. Nah, kita masuk praktek. Eh, Contohnya ini yang tengkorak tadi ya. Ini saya buka di Photopea. Nah, tampilannya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini saya crop terlebih dahulu. Mirip seperti Photoshop. Kalau teman-teman sudah mahir menggunakan Photoshop, itu gampang banget. Nah, saya bersihkan terlebih dahulu terkait coretan-coretan yang di pinggir ini. Kemudian eh, pencahayaannya juga saya atur. Ini untuk mengatur curve-nya, Ctrl M atau Command M gitu ya.
Nah, saya ingin eh, mengambil tengkoraknya aja. Jadi pinggir-pinggirannya itu nanti akan saya hilangkan, saya bersihkan gitu ya. Nah, ini saya hapus eraser ini ya. Eraser. Teman-teman kalau udah mahir itu bisa menggunakan teknik apapun, cuman ini saya gunakan penghapus biar apa namanya ada kesan apa namanya ya, abstrak atau tidak rapi gitu. Karena saya pengen desainnya itu yang enggak rapi gitu. Konsepnya itu tidak rapi. Jadi saya gunakan penghapus agar kesannya tidak rapi itu muncul. Nah, kalau teman-teman pengen konsep rapi ya silakan di eh, pakai lazy tool atau eh, auto select, auto clean dan lain sebagainya itu silahkan. Nah, ini saya pakai ini ya, eh, Magic Win ini ya, Magic Win. Kemudian saya bersihkan sisa-sisanya ini pakai penghapus atau eraser. Nah, jadinya nanti seperti ini teman-teman. Nah, karena saya pengen warnanya itu hitam putih, eh, kemudian saya jadikan warnanya itu black and white saja. Nah, seperti ini. Nah, ini udah jadilah kurang lebih eh, bisa di auto trace menjadi vektor. Cuman ini perlu diperhatikan karena desain dari teman-teman itu nanti akan diterapkan ke kaos yang berwarna hitam sehingga ini perlu di eh, apa namanya di invert seperti ini. Nah, nanti jadi hasilnya itu seperti ini. Kemudian ini akan saya ekspor, jadikan sebuah PNG ya teman-teman ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini kemudian akan saya eh, drag atau tarik ke foto, mohon maaf, ke Inkscape. Oke, ini udah masuk ke Inkscape. Nah, ini beberapa contoh yang sudah dibikin. Ini contohnya. Nah, kemudian tinggal klik kanan, trace bitmap. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Ini bisa teman-teman apa lihat di samping ini. Ini bisa diatur ketajamannya, kemudian diatur apa namanya. Terus ini coba saya apply. Nah, ini udah jadi, tinggal tarik aja. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian diganti warnanya menjadi putih. Mohon maaf, diganti warnanya menjadi hitam. Yang ini ya. Yang ini diganti warnanya menjadi putih. Dasar, udah jadi kan? Nah, ini udah jadi. Kemudian saya pinjem kaos ini.
Saya besarkan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang ini eh sebentar, saya pindah. Nah, ini layarnya taruh depannya. Nah, ini udah jadi satu desain gitu ya, satu desain. Kalau misalnya mau diperbanyak ya silahkan. Misalnya mau dibikin abstrak gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, itu juga bisa ditambah teks. Ini kemarin sudah ada yang bikin teks. Ini hasil tulisan tangan, bisa di auto trace juga. Sistemnya sama. Saya pinjem. Nah, ini jadi desainnya. Dan ini vektor ya, teman-teman ya. Dan ini vektor, teman-teman, ketika mau di zoom seperti apapun, ini hasilnya tidak akan pecah. Beda dengan kalau misalnya teman-teman ini nanti sistemnya pixel, ini kalau di zoom ini akan pecah ya kalau pixel ya nih. Bedanya seperti itu. Nah, jadi ketika sudah menjadi vektor, itu nanti bisa diupload di Shutterstock, kemudian desainnya itu juga bisa diterapkan menjadi sebuah kaos. Ini contohnya kemarin sudah menggambar tubuh bagian atas seperti ini. Kemudian kemarin juga sudah menggambar tangan. Mohon maaf, saya lanjut. Kemarin sudah menggambar tangan, itu seperti ini. Dan jangan lupa logo DKV itu tetap harus dimasukkan, walaupun kecil ya, jangan terlalu mendominasi, sehingga eh, masih ada unsur DKV-nya, cuman lebih menonjolkan ke desain anatominya. Misalnya mau dibikin lengannya ada tengkoraknya, mohon maaf, ataupun yang di belakang desainnya seperti apa, depannya seperti apa, monggo. Karena itu nanti yang akan menggunakan adalah teman-teman semuanya. Kaos tersebut adalah hak dari teman-teman semuanya. Kampus tidak akan mengambil dari kaos teman-teman semuanya. Sehingga dibikin yang sekeren mungkin, seanak muda mungkin, terus terus kemudian seunik mungkin ataupun sekeren mungkin lah. Silahkan teman-teman yang lebih ahli kalau soal fashion seperti itu. Nah, itu ya untuk praktek dan juga soal apa namanya, soal UAS dan UTS-nya. Kemudian untuk tugas-tugasnya saya ingatkan sekali lagi, silahkan tetap dikerjakan teman-teman semuanya, karena eh, saya yakin teman-teman juga mendapat tugas-tugas dari mata kuliah lain. Sedangkan untuk anatomi ini sudah selesai, silahkan teman-teman bisa fokus ke mata kuliah lain juga. Cuman yang harus teman-teman apa namanya, perhatikan itu adalah nilai-nilai yang masih kosong atau merah ini segera diisi agar rata-ratanya itu bisa apa namanya, naik. Contohnya ini yang sudah ngisi semua itu ada Mas Putra. Nah, ini udah selesai semua, rata-ratanya 82,5. Kalau di rata-rata 82,5 itu nanti untuk tugas hariannya itu amin. Nah, itu mau diperbaiki menjadi A juga masih bisa. Asalkan misalnya nih dapat 70, dibikin diperbaiki lagi agar menjadi 80 atau 85 atau 90, itu bagus banget. Nah, kemudian nanti ketika sudah teman-teman mengerjakan untuk UTS itu ada, misalnya teman-teman sudah konsultasi, itu akan saya ganti sesi dropnya ini menjadi konsultasi. Kalau sudah upload itu akan saya ubah menjadi upload. Kalau sudah publish itu akan saya ganti menjadi publish untuk UTS ya. Kemudian untuk UAS-nya itu wajib didesain terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah saya ACC, nanti akan
berganti menjadi ACC. Kemudian kalau sudah diproduksi, ini akan menjadi atau berganti menjadi produksi. Nah, ini nanti nilainya di sini, nilai UTS dan nilai US-nya berapa. Kemudian nanti eh, akan keluar nilai akhirnya itu pakai sistem presentase penilaian ini, bobot presentase penilaian ini dari kehadiran, dari kuis, dari tugas, dari UTS, kemudian dari UAS-nya nanti akan muncul. Dan juga perlu diperhatikan di Siakat silahkan dicek kehadiran teman-teman di gambar anatomi itu berapa. Kalau misalnya kurang dari 12 karena kita total 16 pertemuan dan kalau teman-teman aturannya itu maksimal tidak masuknya 4 kali sehingga kalau kurang dari 12 teman-teman tolong menghubungi saya akan saya berikan tugas tambahan untuk mengatrol nilai dari kehadiran ini karena cukup tinggi cukup banyak ya presentasinya 5% kalau tidak terisi juga eman-eman. Saran saya teman-teman kontak saya nanti akan saya kasih tugas tambahan untuk mengganti nilai kehadirannya. Seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah eh, kuliah secara online walaupun teman-teman bisa melihat secara langsung. Kalau misalnya ada pertanyaan teman-teman bisa disampaikan di WA grup atau japri langsung ke saya. Terima kasih untuk kuliah hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.